Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anang Fatoni Kuntoibowo, NIM V23220006 dari program studi Diploma 3 Budaya Ternak akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai aktualisasi nilai filsafat Pancasila. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan karena kita sedang di tengah pandemi ya teman-teman, maka alangkah baiknya kita untuk menghindari dari kerumunan atau tidak keluar rumah jika hal itu tidak penting. Kalaupun harus keluar rumah ya kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan, dan sebagainya. Oke, baiklah kita mulai. Yang pertama, apa itu Pancasila? Kita hidup di sebuah negara yang berbentuk republik, berada di Asia Tenggara, yang menerapkan prinsip demokrasi dan memiliki dasar negara yang disebut Pancasila. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filsafat yang sangat penting bagi kehidupan, sehingga Pancasila merupakan dasar dari seluruh penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup atau cita-cita bersama. Lalu isi dari Pancasila itu sendiri adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya kita masuk ke filsafat dan nilai dasar. Nah, Pancasila itu mengandung 5 nilai dasar. Nilai 5 dasar itu diambil dari sila-sila yang saya sebutkan barusan. Nilai dasar tersebut adalah yang pertama ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Nilai filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat itu juga bisa diartikan bahwa Pancasila mengandung sebuah pandangan, sebuah nilai, dan sebuah pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi dari pembentukan ideologi Pancasila itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah aktualisasi. Nah, kita itu kan hidup di Indonesia, negara yang mempunyai ratusan suku dan bahasa, ribuan pulau, dan 6 agama. Selanjutnya dan yang paling terakhir adalah aktualisasi. Kita kan hidup di selanjutnya yang terakhir adalah aktualisasi. Teman-teman, kita kan hidup di Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, budaya, memiliki belasan ribu kepulauan, memiliki beragam agama, memiliki beragam etnis, dan ya pemahaman yang berbeda-beda. Maka kita itu disatukan dengan Pancasila. Maka untuk itu kita harus mengaktualisasikan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan. Contoh penerapannya adalah menghormati dan bertoleransi dalam bakti antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Contoh penerapannya dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya tanpa melakukan diskriminasi atau memojokkan kepada siapapun itu. Yang ketiga, nilai persatuan. Contoh penerapan sila ketiga ini adalah menggunakan produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang kelima, kerakyatan. Contoh penerapannya mengutamakan mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Lalu keadilan. Nilai keadilan adalah meningkatkan keadilan sosial seperti bakti sosial untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan supaya kita dapat lebih bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya sebagai mahasiswa,
yang dinilai di masyarakat itu dan dipandang di masyarakat sebagai manusia berintelektual, maka kita juga harus menjadi pelopor atau seseorang uh, di depan yang yang akan mempelopori nilai-nilai filsafat Pancasila tersebut agar nilai-nilai tersebut terus ada dan tidak punah. Lalu sebagai mahasiswa kita juga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai filsafat tersebut seperti yang pertama, beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi di kampus karena di kampus kan kita bertemu banyak orang dari berbagai tempat, berbagai suku, berbagai agama. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kita itu kalau misalkan ya ikut organisasi kemahasiswaan atau ikut organisasi apalah itu, yang penting organisasi bermanfaat. Nanti tuh kan kita ketemu banyak orang dari dalam negeri. Nah, hal tersebut itu merupakan salah satu bukti atau sikap untuk menjalin rasa kebersamaan para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Lalu yang keempat, kita harus menghargai pendapat orang lain, jangan memaksakan kehendak atau kita jangan egois lah istilahnya, menahan ego kita agar musyawarah terjadi secara mufakat seperti itu. Lalu yang terakhir, mahasiswa itu juga berhak mengikuti ujian atau berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan kampus karena mahasiswa kan juga sudah uh, membayar setiap semester gitu ya. Dan mahasiswa itu kan juga harus berupaya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak memplagiarismenya. Seperti itu. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.